Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini atau subuh ini saya akan mengangkat tema masalah banpol yang disinyalir bahwa ada 9,9% editan. Foto banpol adalah editan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sudah subscribe di channel YouTube saya dan sudah menonton di channel YouTube saya. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kebaikan rekan-rekan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Karena dengan Anda menonton video saya, kemudian komentar di video saya, itu membuat saya semangat untuk mengupload video ini, semangat untuk menganalisa. Makanya wajar kalau saya bilang terima kasih, karena dari Anda lah, dari rekan-rekan lah, dari sahabat lah, saya semangat mengupload ini. Baik, dan lupa kita doakan almarhumah semoga dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, ditenangkan kuburnya, dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita coba mulai. Bang Freddy, bagaimana sih tanggapan Bang Freddy terhadap channel Luruskan yang mengatakan bahwa 9,9% editan? Berbagai karakter dari manusia ada yang beragam-ragam untuk menanggapi bagaimana menerima daripada komentar atau menanggapi suatu kasus atau suatu informasi berbagai macam. Ada yang santai-santai saja, ada yang emosional, ada yang cepat dan lambat, berbagai macam tipenya. Ya, kalau saya pribadi begini, bagaimana saya menanggapi? Kalau saya kan begini, saya lihat coba video channel saya pernah menanggapi Pak Yosip, saya pernah menanggapi Anjas Thailand, saya pernah menanggapi Pak Karis dan lain-lain. Ini pun saya akan lihat, karena gini, kalau saya menanggapinya santai-santai saja. Kenapa saya bilang santai-santai saja? Karena belum selesai. Karena di video itu ada lanjutannya part 2. Disampaikan nanti malam, katanya kalau tidak salah kemarin malam. Ya kita tunggu saja sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya saya santai-santai saja, tidak terlalu terlalu serius menanggapinya. Nah, nanti kalau sudah ada part 2-nya, sudah selesai, kemudian barulah kita analisa. Kan kita berbeda dengan netizen. Kalau netizen kan bebas berkoar ya, bebas berteriak, bebas mengeluarkan pendapat. Kalau netizen, kalau kita kan YouTuber kan harus hati-hati dalam mengungkapkan, karena kita dibatasi oleh undang-undang IT ya. Jadi nggak serta-merta kita langsung jawab begitu saja, enggak lah. Ya kita harus hati-hati, kita harus betul-betul kita kuasai dulu materinya, apa sih yang dibahas di sana, baru kita up bisa. Nah itu bedanya sebenarnya itu ya. Jadi tidak akan serta-merta seperti itu. Jadi, kalau saya tanggapannya apa? Santai dulu, santai-santai saja. Kita tunggu nanti part 2-nya. Bang Freddy pengen tahu dong apa tanggapannya kira-kira. Boleh sedikit lah saya nanggapin ya. Kita lihat aja video pertama yang disampaikan oleh Prof Luruskan, yaitu di sana ada teks ya. Teksnya itu mengatakan begini. Coba lihat, itu ada hitam di knalpot, ada hitam di plat. Itu adalah hasil daripada krupan, Photoshop, hasil editan. Seperti itu. Kemudian tunggu nanti part 2-nya. Oke, itu kan masalah teknis ya. Itu masalah teknis. Kalau saya ditanyakan masalah kayak gitu, saya angkat tangan. Walaupun saya mengerti cuma sedikit. Tetapi kalau orang menanyakan kepada saya masalah sport, oke, saya akan jawab. Ya, masalah sport, masalah apa saja, masalah renang, masalah bela diri, masalah apa saja, oke, saya akan jawab. Tetapi kalau masalah ini, saya nggak ngerti Photoshop, silakan aja itu pada ahlinya. Sama ini pun. Jadi sebenarnya kita begini menanggapinya, kita tunggu saja hasil daripada part keduanya nanti seperti apa. Nah, pertanyaan begini sebenarnya. Dengan adanya perkataan 9,9% itu editan, maka pertanyaan satu, apa sih pengaruhnya terhadap kasus ini gitu ya. Terhadap kasus Subang ini apa sih? Apa yang akan terjadi? Satu, kita lihat dulu sumbernya. Sumber foto yang dibahas itu dari mana asalnya? Oh ya, kita ketahui sumbernya dari Danu
Danu memoto sebelum ketemu dan dilaporkan kepada Yoris. Itu yang ada di media. Gitu kan? Berarti kan masalahnya ke Danu nanti. Nah, berarti berhubungannya dengan kredibilitas ya. Kredibilitas Danu nantinya. Oh, Danu berarti bohong. Nah, tapi jangan dulu stuck di sini. Tentunya hasil daripada editan ini yang 99% adalah editan katanya, kata Prof. Lurusan, maka ini harus dibuktikan oleh ahli dan diiyahkan oleh dua pihak yang berbeda. Satu adalah orang ahli di Prof sendiri, nanti yang keduanya harus ada ahli juga. Kalau perlu bukan 2, 3, 4, 5 sama-sama menganalisa daripada foto itu. Kesimpulannya adalah nanti bisa kita lihat harus dari orang-orang yang berbeda kepentingan ya. Harus ada orang yang netral membahas masalah foto tersebut. Nah, tinggal tunggu hasilnya sekarang. Misalkan sekali lagi, kalau kenyataannya misalkan itu benar oleh satu pihak satu, oleh pihak dua, oleh pihak tiga, termasuk oleh pihak kepolisian juga ya, mengeluarkan ahlinya, oh benar itu editan. Nah, kembali lagi pertanyaan, apa pengaruhnya terhadap kasus Subang ini? Satu tadi adalah siapa sumbernya, berarti masalah kredibilitas Danu ya. Oh, Danu berarti berbohong, berarti itu masalah kredibilitas. Nah, nomor 2 pertanyaannya, apa sih apalagi hal yang krusial terhadap kasus ini pengaruhnya kalau misalkan itu benar? Ya harus ditanyakan dulu kepada pihak yang mengeditnya, yang menyatakan bahwa itu editan. Apakah editan itu hanya berbentuk badannya saja? Apa editan berbentuk mukanya yang tidak sesuai dengan kenyataan? Atau orangnya tidak sesuai dengan kenyataan diganti orangnya? Atau memang foto banpolnya yang lagi berdiri itu yang di sebelah motor tidak ada foto itu. Nah, kita tunggu sebenarnya itu. Nah, itu makanya saya bilang tadi kalem-kalem saja dulu, jangan dulu emosional menanggapinya. Ya, kita harus cari tahu dulu apa sih ini tujuannya, gitu kan? Kalau misalkan benar hasil editan itu editannya apa sih sebenarnya? Tadi yang saya sampaikan, apakah editan itu adalah bentuk kepalanya? Karena kita lihat menghadap ke belakang ya, itu menghadap ke sana jadi kita dari belakang. Kemudian apakah orang yang tidak sama atau orangnya tidak ada? Nah, gitu. Baru kita bisa mereka-reka menganalisa kan di situ ya. Oh, hasil daripada analisanya Prof misalkan yang sudah diiyahkan oleh saksi-saksi lain dan valid kebenarannya bahwa misalkan itu memang editan ya, tiba-tiba misalkan oh itu nggak ada foto itu di TKP, itu nggak ada foto, itu hasil tempelan kerupan atau kayak gitu misalkan ya. Nah seperti itu baru nanti kita analisa di situ kan, kita masih analisa walaupun kita ketahui bahwa apapun yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu lewat media, baik itu lewat YouTube, tidak akan mempengaruhi BAP. Itu yang penting. Tidak akan mempengaruhi BAP di kepolisian karena Danu sudah di BAP dengan hal bahwa dia memoto banpol tersebut, kemudian melemparkannya kepada Yoris, mengirim maksudnya kepada Yoris, gitu kan? Seperti itu. Nah, tinggal sudah di BAP, jadi tidak akan merubah daripada BAP gitu. Sudah kuat di BAP. Nah, kecuali misalkan mungkin ada berubah BAP, bisa saja kalau misalkan ada orang yang melaporkan misalkan ya, atau misalkan dari pihak kepolisian care dengan masalah ini, tidak menutup kemungkinan ada pemanggilan saksi ya. Bisa saja nanti misalkan kalau benar dipanggil lagi Danu, misalnya seperti itu. Atau ada yang melaporkan ya dipanggil, tinggal dibenarkan apa ini hasilnya begini, hasil dari kesaksian, hasil dari proses analisis, hasil daripada ahli-ahli begini, tinggal disinkronkan nanti begitu nantinya ya. Nah seperti itu. Nah sekarang coba kalau saya yang bertanya gini, apa sih pengaruhnya kalau misalkan itu benar ya, 9,9% benar misalkan ya, benar itu dalam artian benar valid yang sudah diiyahkan oleh pihak-pihak yang netral ya, ahli-ahli yang netral, termasuk ahli dari kepolisian. Memang ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Berarti ada pembohongan publik kalau gitu ya, kan seperti itu.
kalau memang benar. Ada hal yang berarti ditutup-tutupi kalau begitu. Ada hal yang bisa menjadi krusial seperti itu. Kalau misalkan, nah makanya kita tidak bisa menganalisa dulu sebelum adanya kesimpulan yang mantap, kesimpulan yang valid, gitu kan? Gitu. Kalau ya, tadi seandainya kan, andaikan misalkan itu benar, ya editan itu benar yang disampaikan oleh Prof luruskan, berarti ada hal-hal yang krusial di sana, ada hal-hal yang penting dan bisa jadi itu bisa jadi petunjuk ke arah yang sangat urgent, penting ya, kalau misalkan kebenarannya benar ya. Ya tentunya nanti pihak kepolisian yang akan mengambil alih itu, jelas lah ini pihak kepolisian yang akan mengambil alih, ya kan? Cuman kita kan hanya bisa mereka-reka ya. Oh, kenapa begitu? Oh, kalau begitu jadi begini. Oh, kalau misalkan tidak ada gambar itu, bagaimana? Kalau gambar itu tidak ada, berarti tidak ada banpol dong kalau gitu. Kalau tidak ada banpol, terus Danu kenapa bisa masuk? Terus kenapa menyatakan bahwa Danu dengan banpol? Kalau ini tidak ada, wah itu kan lebih panjang nantinya kan? Wah jadi, iya kalau misalkan benar ya. Kalau misalkan benar, makanya saya bilang kan gitu. Jadi kita tunggu dulu aja sampai selesai si Prof menyelesaikan sampai part 2-nya gitu kan. Kemudian juga nanti tidak hanya di sini aja, kita juga harus tunggu dulu valid enggaknya gitu kan, apakah benar ini seorang ahli yang menyatakan ini. Kemudian juga jangan dari satu pihak, harus dua pihak biar fair kan. Kalau perlu dari pihak kepolisian, ahli dari pihak kepolisian. Nah gitu. Jadi tenang-tenang saja. Kalaupun kita mau mereka-reka boleh saja. Oh kalau misalkan nanti banpol yang nggak ada, misalkan dari itu, ya bolehlah kita menerawang gitu ya, mencocok-cocokkan boleh saja, mencocok-cocokkan. Oh itu banpolnya misalkan tidak ada gitu. Terus atau misalkan gini, oh itu kan dilaporkan misalkan Danu moto ya, kemudian kan dikirimkan ke Kang Yoris tanggal berapa, tanggal 19, jam berapa, jam 12. Kang Yoris ada di mana sih pada saat jam 12? Apakah ada di rumah atau kan lagi di polsek gitu kan? Karena kita pernah tahu dulu di medianya Mbak Suci bahwa Danu Yoris sempat di BAP di polsek ya, menjelang berangkat ke TKP bersama Pak Mulyana, Pak Yosep, Pak Arif, Ki Gede kan. Karena disampaikan oleh Pak Mul, kata Pak Yoris lagi di BAP di polsek Jalan Cagak. Nggak tahu jam berapa di di polseknya itu jam berapa kan. Gitu. Seperti itu kan. Oh Danu mengirimkan foto itu kepada Yoris. Nah, Yoris ada di mana sih? Wah kita kan ya kalau kita mau cocok-cocokkan boleh-boleh saja. Menganalisa namanya, menganalisa, mencocokkan boleh, hak-hak saja lah seperti itu ya. Oh gitu, oh begini, oh begitu, oh begini kan boleh, hak-hak saja seperti itu, tidak ada masalah. Nah itu yang penting adalah Danu poinnya sudah di BAP oleh pihak kepolisian dan BAP itu tidak akan berubah ya selama belum ada laporan dari pihak saksi baru, dan tidak akan berubah pada saat ada saksi yang diperiksa kembali, tetap pada posisinya. Jadi kan kalau pihak kepolisian mah apa saja yang ngomong di luar kan, kalau bahasa Iran, kalau bahasanya ya silakan aja lah, mau ngomong apa aja, udah polisi mah sudah ada BAP kan gitu kan, polisi mah pegangannya sama BAP yang sudah di BAP gitu. Nah begitu, hanya bisa melihat kalau misalkan itu krusial, penting sebagai petunjuk, ya tidak ada salahnya polisi juga pasti akan mengambil itu sebagai petunjuk seperti itu. Asumsi masyarakat, anggapan masyarakat, menerawang, saya bilang tadi sah-sah saja, bisa saja menerawang, menghubungkan gitu kan. Oh banpol nggak ada, berarti banpol nggak ada dong kalau begitu. Loh bagaimana nggak ada? Kan ada kesaksian banpol itu dari beberapa saksi. Satu adalah dari Kanit ya yang menyuruh banpol kan gitu kan, itu kan kesaksian bahwa banpol itu ada ya. Kemudian adanya pernyataan dari Pak Kades, bukan pernyataan Pak Kades, adanya
Anjas Thailand mengatakan bahwa pernah mengupload percakapan antara Pak Kades dan Banpol. Berarti kan itu seolah-olah ada Banpol kan begitu. Ya tinggal nanti dicocok-cocokkan aja apa untuk masalah Banpol ini ada dan tidaknya kan. Ya itu kalau dari Kanit, oh ada Banpolnya, tinggal ditanyakan aja ke Kanit. Oh itu dari Pak Kades misalkan, karena dinyatakan dengan di channelnya Anjas Thailand pernah di-up, ya tinggal tanyakan saja Pak Kades kan gitu ya. Tanyakan Kanit, tanyakan Pak Kades. Oh itu pernah itu kan kirim ke Yoris, ya tanyakan aja ke Yoris, lihat di WA-nya ada enggak hasil daripada WA-nya dari siapa Danu mengenai foto itu. Ya sudah, tanya Kanit, tanya Pak Kades, tanya juga Yoris, tinggal sinkronkan saja. Tiga pilar itu aja sudah mengatakan bahwa Banpol itu ada. Itu katanya. Karena Pak Kades sendiri belum memperlihatkan bentuk aslinya, bentuk videonya, kan belum ini. Baru kata Anjas Thailand kan gitu ya. Tinggal ditunggu aja Pak Kades. Nah, ini juga sebenarnya apa ada di Pak Kades juga nih yang bisa apa ya kalau sebutnya ya. Sesuatu hal yang bola ini ada di Pak Kades gitu. Pak Kades mau nggak mengupload video percakapan dengan Banpol? Kan gitu. Kalau misalkan di-up aja sama Pak Kades, ini loh percakapannya, akan ramai nih, mantep nih, ya, mantep nih barang nih, kalau istilah orang Medan begitu, mantep nih barang nih. Jadi kalau misalkan Pak Kades mau meng-up Banpol percakapan itu, wah itu akan seru banget. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama kita tuh, karena dari Anjas Thailand sudah berani meng-up, nah tinggal Pak Kades yang aslinya. Sekarang pertanyaan, apa yang membuat Pak Kades tidak mau meng-up video itu? Oh, Bang Fred, mungkin itu masalah privacy. Masalah privacy misalkan ya. Seperti itu. Ya sebenarnya bisa aja nanti videonya diblurkan aja mukanya. Kita lihat aja percakapannya, apa sih isi percakapannya kan gitu. Ya kalau itu kan buat media kita, tapi tentunya dari pihak kepolisian sudah diperiksa. Wah, tapi Bang Fred bagaimana? Misalkan ini dinyatakan Banpol ada oleh Kang Yoris, dibuktikan dengan Kang Yoris bahwa ada WA, dibuktikan dengan Pak Kades ada obrolan, dibuktikan dengan Kanit yang menyatakan menyuruh Banpol. Tapi bagaimana Bang Fred dengan pernyataan Kabid Humas Polda Jabar yang dulu, yaitu Kombes Pol RD Achaniago menyatakan tidak ada keterlibatan Banpol? Ya betul juga, kalau kan itu kan Kabid Humas bilang tidak ada keterlibatan. Tidak ada keterlibatan kan bukan berarti tidak ada Banpol. Ya. Bisa saja arti itu hanya, ya makanya waktu itu kan pada saat muncul ke media itu sudah tidak ada lagi penjelasan ulang dari Kabid Humas Polda Jabar dulu Pak ARD Chaniago ya. Tidak ada itu lanjutan dan sudah diganti sekarang, sudah diganti kan yang bersangkutan. Tapi pernyataan itu, tapi juga kita bahwa beliau itu adalah seorang kombes loh, seorang polisi kombes, pangkatnya sudah perwira ya, dan itu Kabid Humas. Kita kan juga berpikir tidak akan serta-merta beliau mengatakan demikian kalau belum ada informasi daripada penyidikan, begitu ya. Kan yang melakukan penyidikan kan bukan beliau kan hanya Kabid Humas. Beliau mah hanya menampung informasi dari para itu kan Humas, namanya juga informasi hubungan masyarakat kan, tidak melakukan langsung ke lapangan penyidikan. Yang penyidikan seseorang adalah ahli penyidik di sana kan, bahwa ini sudah diperiksa, kemudian disampaikan kan gitu ya, disampaikan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol kan gitu. Nah artinya apa? Bahwa ini adalah informasi datang dari pejabat polisi, berarti sudah ada action pemeriksaan kan gitu ya, seperti itu. Nah tinggal sekarang adu ini ya, kalau disebut adu kebenaran, tinggal adu kebenaran saja masalah Banpol ini.
kebenaran yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, kebenaran yang disampaikan oleh Yoris, kebenaran yang disampaikan oleh Pak Kades, kebenaran yang disampaikan Pak Kanit. Adu argumen itu aja di situ. Nanti kita lihat kebenarannya seperti apa dan kita tunggu saja gitu. Ya. Baik, itulah materi pagi ini ya. Jadi sekali lagi saya cara menanggapi daripada kasus ini tenang-tenang saja, santai-santai saja, jangan gurung-gusu, jangan emosional, santai saja. Selama kita yakini bahwa Danu meyakini bahwa foto itu betul hasil jepretan dia, ya sudah tenang-tenang saja, tidak usah takut, tidak usah gelisah, kita tunggu saja. Malah kita tunggu aja apa yang akan dilakukan oleh Prof luruskan di channel 2-nya, di part 2-nya. Jadi kita tunggu saja part 2-nya, gitu ya. Jadi nanti kita lihat reaksi kita itu nanti setelah selesai semua dengan penjelasannya, baru kita bereaksi di situ. Seperti itu. Jadi kita jangan terlalu emosional menanggapi ini, santai-santai saja. Masalah kredibilitas itu jangan takut ya, selama kita tidak bersalah ya, jangan takut. Kredibilitas itu karena gini, yang menjatuhkan dan menaikkan derajat seseorang itu bukan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menaikkan derajat kita, yang menurunkan derajat kita itu Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan salah alamat. Demikian materi pagi ini atau subuh ini. Semoga kasus ini cepat terungkap seperti pernyataannya Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, kado menjelang ulang tahun akan segera terungkap siapa pelaku-pelakunya. Mudah-mudahan segera. Amin ya robbal amin. Bravo Polri Indonesia, bravo Polda Jabar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Assalamualaikum.